Hey Yotsamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap semangat ya nakama semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Siang ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari kemarin pagi. Untuk full summary chapter 1072 ini kemungkinan keluarnya agak delay ya, karena ada beberapa faktor penyebab Redon tidak mengeluarkan ringkasan lengkapnya tersebut. Spoiler kita kali ini lebih banyak dari sebelumnya dan di dalamnya semakin menegaskan cerita yang lebih seru dan ada juga kejutan baru pada spoiler kita kali ini. Nah, inti pada spoiler tambahan kita kali ini akan berfokus kepada pertarungan lanjutan dari Roronoa Zoro melawan Kaku. Ada banyak lagi informasi yang akan kita dapatkan di chapter ini. Salah satunya juga yakni kita banyak mengetahui tentang flashback dari Vegapunk yang menceritakan tentang Kuma. Ada alasan tertentu mengapa Vegapunk melakukan hal semua ini terhadap Kuma di masa lampau. Nah, namun seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke dalam spoiler lanjutannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1072 kita kali ini diberi judul Wake Memories. Chapter 1072 kembali mendapatkan sampul cover yang tentunya terhubung ke chapter sebelumnya. Kali ini ada pada volume 28 dengan judul Memproduksi Masal Senjata Mematikan. Di cover ini kita bisa melihat Queen menyiapkan virus. Sementara itu, Judge membuat tombaknya dan Caesar menciptakan buah iblis. Vegapunk dan wanita misterius tidak muncul di sampul ini. Nah, tampaknya sampul ini beberapa waktu telah berlalu sejak cover terakhir. Mereka mengenakan pakaian lain dan Queen sedikit lebih gemuk. Buah iblis yang diciptakan Caesar berwarna hitam. Chapter dimulai dengan narasi dari jurnal Vegapunk pada masa Meds. Vegapunk mengatakan bahwa meskipun dunia tidak menerimanya, dia memandang wanita itu sebagai manusia asli. Vegapunk berkata bahwa eksperimen ini akan menjadi langkah pertama mereka menuju perdamaian. Sementara itu, Bonnie mengubah dirinya menjadi anak-anak dan berpura-pura menangis untuk mendapatkan simpati terhadap Vegapunk. Ketika Vegapunk mendekati Bonnie, dia mengubah dirinya lagi dan sekarang menjadi versi dewasa yang sangat keren. Dia terlihat kembung seperti balon dan tapaknya kekuatan Bonnie dapat membuatnya mengubah dirinya menjadi variasi yang berbeda dari dirinya di masa depan atau semacamnya. Kemudian Bonnie mengurangi usia Vegapunk darinya dalam bentuk permata yang berkilauan. Dia kemudian mengubah Vegapunk menjadi bayi yang bisa berbicara. Vegapunk berkata, "Apa? Permata berkilauan itu usiaku." Vegapunk lantas mengatakan dia tidak bisa memberitahu Bonnie dengan alasan mengapa dia mengubah Kuma di masa lalu, karena nanti alasan itu akan membuat Bonnie sangat kesakitan. Itulah sebabnya Vegapunk berjanji pada Kuma bahwa dia tidak akan pernah mengatakan yang sebenarnya kepada Bonnie. Bonnie berbalik dan melihat sebuah ruangan dengan kaki beruang di pintunya. Bonnie berjalan menuju pintu dengan menghancurkan kunci dengan kemampuannya. Kemampuan ini mirip dengan kemampuan Shinobu di Wano Kuni. Flashback Vegapunk dan Kuma pun dimulai. Vegapunk terlihat mirip seperti yang ada di Ohara, sementara Kuma mengenakan pakaian pasien berwarna putih tanpa topi, memperlihatkan rambut dan juga kacamatanya. Vegapunk lantas memberitahu Kuma bahwa seorang ilmuwan di West Blue menemukan bahwa berat manusia berkurang 21 gram setelah mereka mati. Jadi 21 gram adalah berat jiwa manusia. Vegapunk juga menjelaskan kemampuan buah iblis Nikyu Kuma. Dia mengatakan kekuatan Kuma ini mengubah hal-hal tak berwujud menjadi sesuatu yang nyata. Misalnya, Kuma dapat mengubah tanda petik rasa sakit dengan mengubah sinyal syaraf menjadi energi nyata yang dapat ia dorong keluar dari tubuh. Jadi, lebih jauhnya, Kuma harus bisa melakukan hal yang sama dengan tanda petik imajinasi, pikiran, dan bahkan kenangan itu sendiri. Vegapunk ingin Kuma mencoba mengeluarkan ingatannya sendiri karena dia ingin mengetahui berat dan juga ukuran ingatan dari manusia. Kuma tidak mau melakukan itu karena memalukan, tapi Vegapunk memohon padanya demi ilmu pengetahuan. Kemudian lantas kita pun kembali lagi ke masa sekarang. Bonnie masuk ke dalam ruangan dengan cakar beruang di pintu. Di tengah ruangan, Bonnie melihat energi berbentuk cakar beruang milik Kuma. Dia berjalan ke arah itu dan pada saat yang sama kita pun juga melihat apa yang terjadi di Redport. Kuma yang asli sedang mencoba untuk mendaki Redland, tapi dia ditembak jatuh oleh marinir. Kita kembali ke Bonnie. Bonnie menyentuh cakar beruang di pintu. Vegapunk pun lantas berteriak, "Jangan sentuh itu, Bonnie. Itu adalah luka Kuma." Bonnie menjawabnya, "Aku tahu kemampuan ayahku. Ini bukan sakit. Ini adalah kenangannya, kan?" Bonnie pun mengulurkan tangannya untuk menyentuh energi tersebut.
Kemudian panel berpindah dan sekarang kita akan menuju ke pertarungan dari Zoro melawan Kaku. Kaku menggunakan wujud awakeningnya yang mirip seperti Lucy. Bentuk dari hibrida Kaku sekarang memiliki rambut api gelap dan aliran api gelap yang mengambang di sekitar bahunya. Kaku lantas menggunakan beberapa serangan lama seperti Bigan, di mana itu adalah pistol hidung. Namun dia juga menggunakan serangan baru yang disebut Kyoku Bigan, kiriman Giro. Namun pada akhirnya terlihat Zoro pun mengalahkan Kaku dan menjatuhkannya ke tanah dengan mudah, sementara itu Brook melindungi Thousand Sunny. Nah, tiba-tiba terungkap bahwa 4 Seraphim datang ke laboratorium meski tidak menerima perintah. Terungkap bahwa kepribadian Seraphim memungkinkan mereka bereaksi dan membuat keputusan sendiri untuk beradaptasi dengan situasi pertempuran. Jadi mereka datang untuk membantu CP0 sendiri. Namun bukan itu yang diinginkan oleh CP0 karena Vegapunk masih memegang otoritas lebih tinggi dari mereka. Edison dan Lilith berlari keluar untuk mencoba merebut kembali Seraphim. Sanji dan juga Franky pergi untuk membantu Zoro dan juga Brook, sementara Luffy dan anggota topi jerami yang lainnya tinggal di lab. Lucy kemudian memerintahkan Seraphim untuk menghancurkan laboratorium sebelum Vegapunk ini bisa keluar. 4 Seraphim mulai menyerang gedung laboratorium bersama-sama. Namun tiba-tiba leher Kaku digigit seseorang dan Kaku pun tertidur. Yeps, orang yang menggigit Kaku adalah Stacy. Dia memiliki sayap dan taring seperti vampir. Identitas aslinya terungkap. Stacy adalah tiruan dari Miss Buckingham Stacy, salah satu anggota Rogues Pirate. Stacy adalah tiruan manusia pertama yang sukses dari Mads. Dan di akhir chapter 1072 ini, Stacy berkata, "Aku baru saja membuat Kaku tidur. Lucy, sekarang aku ingin kau tidur juga. For your information, no break next week." Ini adalah versi full spoiler yang Redor keluarkan di pagi ini ya. Jadi untuk cerita lengkapnya beserta dengan beberapa percakapan yang ada pada chapter ini akan Tamagon rangkum semua pada review video besok. Di sana kita akan lebih detail mengetahui bagaimanakah percakapan di antara para karakter-karakter ini. Jadi bagi kalian yang punya pendapat ataupun teori liar mengenai chapter 1072 ini, tidak usah ragu, langsung saja cantumkan teori liar kalian di kolom komentar. Siapa tahu nanti Tamagon baca dan bisa Tamagon angkat teorinya yang menarik untuk Tamagon analisa di video berikutnya. Yups, mungkin itu saja spoiler lengkap yang kita dapatkan di pagi ini. Untuk manga low quality-nya kemungkinan diprediksi akan turun di siang ini ya. Jadi sebentar lagi kita bisa melihat bagaimana gambaran dari pertarungan lanjutan antara Zoro melawan Kaku. Untuk kalian yang ingin melihat komik low quality-nya secara cepat, bisa langsung follow akun Instagram Tamagon, oke? Untuk hari ini tidak akan ada full summary. Jadi untuk review chapternya bersabar, mungkin Tamagon paling lambat akan upload ini di besok siang. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.